Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita akan bahas kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Apa kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkup atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkup badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bogonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempang. Talempang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tarian pasambahan dan tarian piring. Tarian pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya sebatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Carilah informasi lebih lanjut tentang keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Presentasikan hasil temuanmu kepada teman dalam satu kelompok. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jampo? Ayo kita pelajari gerakan dasar berikut. Ayo mengamati. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar dari Bungong Jumpo dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F, tangan kanan bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Gerakan H, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat.
hitungan 4 kali 8. Gerakan I, kedua tangan memegang lantai, serang ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, hitungan 2 kali 8. Praktikkan gerakan dasar duduk tari bungong jumpo di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gurumu. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangkram yang telah kamu buat sebelumnya. Ayo berdiskusi, amatilah kembali tangkram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangkram tersebut. Apakah dalam tangkram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Apakah dalam tangkram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram prior berikut. Contoh segi banyak beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan. Segi banyak. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah, segi banyak tidak beraturan adalah, selamat mengerjakan ya anak-anak. Presentasikan diagram yang telah kamu buat kepada teman di sebelahmu. Ayo renungkan, setelah belajar hari ini renungkanlah. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Jelaskan. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Kerjasama dengan orang tua. Sampaikanlah kepada orang tuamu mengenai pentingnya memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, baik keragaman sosial, budaya, maupun agama. Mintalah orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom berikut. Sekian, terima kasih, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.